Salam, selamat Natal, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Natal merupakan wujud inisiatif Tuhan mencari manusia. Tuhan mengunjungi manusia. Tuhan yang berinisiatif. Namun di sisi yang lain, Natal menuntut respon manusia. Manusia harus meresponinya. Satu kalimat tema dalam renungan ragi yang disebut ragi ini, saya ingin sampaikan begini. Siapa yang mencari Tuhan akan mendapatkan. Dan ketika mendapatkan, akan mengalami perubahan, mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan. Dan ini jika dipandang dari sudut manusia. Natsnya kita ambil dari Lukas pasal yang kedua. Saudara-saudara, saya tidak akan bacakan semuanya ini. Nats ini berjudul Gembala-Gembala. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Gembala waktu itu secara umum adalah kelompok orang yang boleh dibilang miskin. Mereka kebanyakan adalah para budak. Secara ekonomi susah, secara sosial susah juga. Pendidikan susah. Waktu mereka dihabiskan di padang rumput. Tidak jarang mereka harus berpisah dengan istri dan anak. Terik matahari, panas di siang hari, dingin di malam hari, membuat tubuh mereka nampak gelap, cepat keriput. Mereka tinggal di tengah-tengah bau kotoran domba. Yes, papa, miskin, tak terpandang menurut penilaian dunia pada waktu itu. Barangkali kalau sekarang boleh juga disebut semacam jembel, pemulung, buruh harian, karyawan lepas, tidak punya jaminan hari tua, tidak punya jaminan kesehatan, jaminan pendidikan. Ini orang kebanyakan yang terpinggirkan, yang susah. Mereka tak bernilai di mata dunia ini. Dan namun saudara-saudara, mereka ini yang dicari, ditemui, dikunjungi oleh Tuhan. Mereka disayangi oleh Tuhan, tak tanggung-tanggung. Tuhan bukan mengutus manusia untuk menemui para gembala ini. Tuhan bukan mengutus binatang untuk menemui para gembala ini. Tuhan bukan juga mengutus pepohonan atau alam semesta ini untuk menyampaikan kabar gembira tentang juru selamat. Bukan. Tetapi Tuhan justru mengutus makhluk yang sangat istimewa. Makhluk yang sangat mulia, yaitu malaikat Tuhan. Malaikat diutus Tuhan untuk menjumpai gembala-gembala ini. Lalu kata malaikat itu, ketika malaikat itu menjumpai gembala-gembala itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, dan seterusnya. Malaikat Tuhan yang menyampaikan kabar gembira ini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah malaikat itu menyampaikan kabar ini, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sangat istimewa. Ini memang berita sukacita. Malaikat sendiri menyebut sebagai berita sukacita untuk seluruh bangsa.
berita sukacita untuk seluruh bangsa disampaikan kepada gembala-gembala ini oleh makhluk yang sangat istimewa. Tuhan mencari, Tuhan mengunjungi, Tuhan berinisiatif. Namun di sisi manusia, gembala harus meresponi. Gembala harus meresponi berita yang mereka dengar itu. Itu sebabnya Alkitab mengatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berdiskusi. Gembala-gembala itu berbicara satu dengan yang lain dan akhirnya mengambil satu keputusan bahwa mereka harus pergi. Mereka harus mencari, mereka harus mengunjungi, mereka harus mengikuti, mentaati berita firman yang disampaikan melalui malaikat itu. Mereka harus ke Bethlehem untuk mencari bayi itu, mencari kabar sukacita itu. Sukacita yang sejati bukan terletak kepada makhluk istimewa, yaitu malaikat itu. Sukacita yang sejati rupanya bukan terletak kepada langit yang terpecah oleh terangnya malaikat itu. Sukacita yang sejati bukan terletak pada orkestra pujian yang dilantunkan oleh sejumlah besar malaikat itu. Itu memang mengagumkan, itu memang istimewa, itu memang luar biasa. Tetapi berita inti dari sukacita itu rupanya bukan pada itu. Itu sebabnya malaikat itu bangkit, berdiskusi dan mengambil keputusan untuk mencari intisari dari berita sukacita itu. Mereka mau menemui Yesus, mau menemui bayi itu, mau menemui Mesias itu, mau menemui juru selamat itu, yang disebut sebagai pengampun dosa, yang disebut sebagai kabar sukacita. Dan inilah Injil, inilah kabar baik, inilah kabar gembira. Dan akhirnya Alkitab mengatakan bahwa gembala-gembala itu menjumpai bayi Yesus itu. Gembala-gembala itu bertemu. Gembala-gembala itu mendapatkannya. Dan ketika mereka melihatnya, memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Melihatnya. Maka setelah mereka melihatnya itu, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Siapa mencari Tuhan pasti mendapatkannya. Dan siapa mendapatkannya ada sukacita. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Ada sukacita, ada kegembiraan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal memang Tuhan mencari manusia, mengunjungi manusia. Dari sudut pandang manusia, perlu meresponinya, mencarinya dengan serius. Siapa yang mencari Tuhan pasti mendapatkannya. Dan ketika mendapatkannya, ada perubahan, ada sukacita, ada kegembiraan. Alkitab berkata bahwa carilah Tuhan selagi Dia berkenan untuk ditemui. Alkitab juga mengatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Mencari Tuhan. Saudara, Natal ini biarlah mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mengunjungi, Tuhan telah mencari kita. Dan juga dari sudut kita, biarlah Natal ini mengingatkan kita untuk dalam setiap aktivitas kita, kita warnai, kita isi dengan pencarian akan Tuhan. Mencari Tuhan. Apa saja yang kamu lakukan, hendaklah kamu lakukan untuk Tuhan. Mencari Tuhan. Saudara dan saya, apapun profesinya, sebagai guru, sebagai dosen, mahasiswa, karyawan, sebagai pekerja, sebagai pebisnis, dimanapun, kapanpun,
hendaklah kita mencari Tuhan, menyenangkan Tuhan. Siapa yang serius dalam semua situasi kondisi itu, serius mencari Tuhan, Tuhan berkenan untuk ditemui. Siapa yang mencari Tuhan pasti mendapatkannya. Dan ketika mendapatkannya mengalami perubahan. Ketika mendapatkannya ada sukacita, ada kegembiraan, ada pujian, ada persembahan kepada Tuhan. Gembala-gembala ini memang bukan seperti Zakius yang punya harta benda. Gembala-gembala ini memang bukan seperti orang-orang Majus yang punya emas kemenyan untuk dipersembahkan. Namun gembala-gembala ini punya hati ketika berjumpa dengan Tuhan. Punya hati yang memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan itulah dampak akibat dari perjumpaan akan Tuhan. Siapa mencari Tuhan akan mendapatkannya, pasti mendapatkannya. Dan siapa mendapatkannya akan mengalami perubahan. Akan ada kedamaian, ada sukacita, ada kegembiraan, ada syukur, ada pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat beraktivitas dalam pencarian akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.